warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang Bu Guru. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa Ibu absen satu persatu dulu ya. Yesi Monarika, Saya Bu. Putri Lingga. Saya Bu. Baik, hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita ini sampai kepada tujuannya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mempresentasikan tentang pembelajaran, yaitu tentang sejarah, yaitu salah satunya Candi Portibi atau Candi Bahal yang terletak di Kecamatan Padangbola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mungkin udah ada yang kenal kan dengan Candi Bahal? Udah, Bu. Udah pernah main-main ke sini juga kan? Belum Bu. Ya, nanti kapan-kapan kita main-main ke sini ya. Ya Bu. Baik, di sini Ibu akan menceritakan atau menjelaskan tentang yang namanya Candi Bahal. Candi Bahal ini berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Padangbola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yaitu sekitar 3 jam perjalanan dari Padang Sidimpuan. Candi ini merupakan kompleks candi atau dalam istilah setempat disebut biaro yang terluas di Provinsi Sumatera Utara karena arealnya melingkup kompleks Candi Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Candi Bahal ini merupakan bagian dari candi-candi Padang Lawas, yang berarti candi-candi yang terletak di padang luas yang mencakup diantaranya Candi Pulo, Candi Barumun, Candi Singkilong, Candi Sipamutung, Candi Aloban, Candi Rondo Mandolok, dan Candi Bara. Tidak diketahui apakah Candi Bahal ini merupakan candi Hindu atau Buddha karena memiliki atap candi Bahal 1 yang mirip dengan bentuk atap candi Mahligai di Muara Takus, Riau. Diduga Candi Bahal merupakan candi Buddha, akan tetapi melihat arca-arca batu yang ditemukan di tempat tersebut seperti arca kepala Makara, arca Ganesha, raksasa, dan sebagainya. Diperkirakan candi ini merupakan candi Hindu atau Buddha Tentratayana. Candi Bahal seringkali disebut juga sebagai Candi Portibi sesuai dengan sebutan untuk daerah tempat candi ini berada dalam beberapa hal. Terdapat kesamaan di antara Candi Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Seluruh bangunan di ketiga kompleks candi dibuat dari bata merah kecuali arca-arca yang terbuat dari batu keras. Masing-masing kompleks candi dikelilingi oleh pagar setinggi setebal sekitar 1 meter yang juga terbuat dari susunan bata merah. Candi ini terbagi 3, yaitu Candi Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Di sini Ibu akan menjelaskan yang terlebih dahulu, yaitu tentang Candi Bahal 1. Lokasi Candi Bahal 1 mudah ditemukan karena bangunan candi langsung terlihat dari jalan yang dapat dilalui kendaraan beroda 4. Selain itu, di jalan masuk ke areal Candi Bahal 1 terdapat suatu gapura dan sebuah pos penjaga yang terletak tidak jauh dari gapura. Berhadapan dengan pos penjaga terdapat sebuah bangunan yang difungsikan sebagai museum. Dalam museum tersebut disimpan bagian-bagian Candi Bahal yang belum dapat dikembalikan ke tempatnya semula. Bangunan Candi Bahal 1 terletak di tengah halaman menghadap ke gerbang. Di antara bangunan utama dan pintu gerbang terdapat fondasi atau panggung berbentuk dasar bujur sangkar berukuran sekitar 7 x 7 meter. Di bagian selatan halaman, sejajar dengan fondasi tersebut, di atas berjajar 2 fondasi berukuran 3 meter dan 2,5 meter. Tidak didapatkan informasi apakah di atas ketiga fondasi tersebut tadinya terdapat bangunan atau tidak. Bangunan utama Candi Bahal 1 ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bangunan utama Candi Bahal 2 dan Bahal 3. Bangunan utama ini terdiri atas susunan tatakan kaki, tubuh, dan atap candi. Tatakan candi berdenah dasar bujur sangkar seluas sekitar 7 meter dengan tinggi sekitar 180 cm. Makara adalah hewan yang hanya ada dalam mitos berjudul setengah ikan setengah buaya. Mulut arca kepala Makara dari batu tersebut menganggak lebar. Dalam mulut yang terbuat
yang mirip dengan kinara-kinara, yaitu burung berkepala manusia, seperti yang terdapat pada candi-candi Swiya di Jawa. Tubuh candi berupa bangunan bersegi 4 dengan alasan berbentuk bujur sangkar seluas 5 meter. Selisih luas tubuh candi dengan permukaan kaki dan candi membentuk selasar selebar sekitar 1 meter. Dan adapun pembahasan Candi Bahal yang kedua, Candi Bahal 2 ini terletak sekitar 100 meter dari jalan dan sekitar 300 meter dari Candi Bahal 1. Peralatan Candi Bahal 2 sama luasnya dengan peralatan Candi Bahal 1 dan juga dikelilingi pagar bata. Akan tetapi ukuran bangunan utamanya lebih kecil dibandingkan dengan Candi Bahal 1. Tubuh candi yang berdiri di atas kaki candi berdena dasar bujur sangkar seluas 4 meter, sehingga di permukaan kaki candi juga terdapat selasar selebar sekitar 1 meter. Di depan pangkalan tangga bangunan utama terdapat sepasang kepala makara dengan mulut terbuka. Dalam mulut terdapat makhluk yang tidak jelas bentuknya. Di antara bangunan utama dan pintu gerbang terdapat fondasi atau panggung berbentuk dasar bujur sangkar berbentuk sekitar 5 meter. Tangga naik ke panggung yang dibuat dari batu merah tersebut terdapat di utara dan selatan. Dan adapun pembahasan yaitu tentang Candi Bahal 3. Candi Bahal 3 ini terletak sekitar 100 meter dari jalan. Namun untuk mencapai lokasi Candi Bahal 3, orang harus melalui jalan setapak, pematang sawah dan perumahan penduduk. Terdapat banyak kemiripan antara Candi Bahal 3 dan kedua Candi Bahal lainnya. Di antara bangunan utama dan pintu gerbang juga terdapat fondasi atau panggung berbentuk dasar bujur sangkar berukuran sekitar 5 meter. Tangga naik ke panggung yang dibuat dari batu merah tersebut terdapat di utara dan selatan. Tidak terdapat pahatan pada bingkai pintu, namun sepanjang dinding tatakan dihiasi pahatan dengan motif yang mirip dengan bunga. Atap Candi Bahal 2 berbentuk limas dengan puncak persegi 4 mirip dengan atap Candi Bahal 2, namun tidak terdapat deretan lubang pada atap candi ini. Di utara bangunan utama terdapat batu potongan arca yang sebuah berbentuk seperti tatakan patung dengan hiasan kelopak teratai di sekelilingnya mirip dengan yang terdapat di Candi Jago maupun Candi Singasari di Jawa Timur. Selain terdapat Candi Bahal, Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3, di dalam kompleks Candi Pertiwi ini juga terdapat suatu museum Bahal, yaitu Museum Candi Bahal terletak di seberang pos penjaga Candi Bahal 1. Bangunan museum ini mirip dengan bangunan rumah biasa. Dalam museum tersimpan berbagai bentuk dan jenis-jenis Candi Bahal yang masih belum diketahui letaknya atau semulanya. Di museum tersebut juga dilakukan rekonstruksi potongan dan susunan batu dan bata untuk menentukan kembali bentuk susunan dan letaknya semula. Di antara objek yang tersimpan dan mengalami proses rekonstruksi di museum adalah potongan arca berbentuk raksasa dalam posisi berdiri sambil memanggul gada. Banyak yang dapat dilihat di museum ini. Sayang museum ini tidak dibuka secara rutin untuk umum. Tidak selalu ada petugas yang dapat ditemui dari petugas yang ditemukan. Juga tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari mengenai Candi Bahal atau museum yang terdapat di Candi Bahal ini. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti bila ada waktu lain kita bisa lebih singkat lagi menjelaskan tentang materi ini. Mungkin sudah mengerti kan? Ya, Bu. Mungkin nanti pelajari di rumah ya biar lebih paham ya. Ya, Bu. Baiklah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.